Rusia mengamuk, jet tempur dan artilerinya lenyapkan penyerang Belgorod. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan jet tempur dan artileri yang dikerahkan telah melenyapkan kelompok bersenjata yang menyerang wilayah perbatasan di Belgorod Selasa. Menurut kementerian tersebut, kelompok itu masuk dari wilayah Ukraina. Kremlin menuntut militer mencegah serangan seperti itu terulang kembali. Serangan itu adalah yang paling serius sejak Moskow melancarkan serangan besar-besaran ke Ukraina tahun lalu, mendorong Kremlin untuk mengungkapkan keprihatinan mendalam dan evakuasi 9 desa di wilayah selatan Belgorod. Pengumuman Kementerian Pertahanan bahwa pihaknya menggunakan angkatan udara dan artileri di wilayah Rusia menegaskan penggunaan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya di dalam negeri sejak invasi ke Ukraina dimulai. Dalam operasi kontra teroris, formasi nasionalis diblokir, dihancurkan oleh serangan udara dan tembakan artileri, kata kementerian tersebut. Petempur yang tersisa diusir kembali ke wilayah Ukraina, di mana mereka terus dihujani tembakan sampai mereka benar-benar musnah, lanjut kementerian itu. Pihak berwenang mengatakan 12 orang terluka dengan wilayah Belgorod terkena tembakan artileri dan mortir yang berkelanjutan selama pertempuran. Moskow melamporkan pasukan Rusia membunuh lebih dari 70 petempur Ukraina dan menghancurkan 4 kendaraan lapis baja, tetapi klaim tersebut belum bisa diverifikasi secara independen. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan Moskow perlu mencegah serangan Ukraina lebih lanjut ke Rusia dan menyuarakan keprihatinan yang mendalam, menyerukan lebih banyak upaya dari kami sehingga hal ini tidak terjadi lagi, katanya seperti dikutip AFP. Gubernur Belgorod Yaroslav Gladkov mengatakan para warga sipil dievakuasi dari 9 desa perbatasan di wilayah itu yang sebelumnya menghadapi serangan penembakan yang telah menewaskan puluhan orang sejak Moskow melancarkan serangannya tahun lalu. Di Moskow, insinyur berusia 70 tahun Sergei Rusakov mengatakan serangan di perbatasan harus bertindak sebagai peringatan bagi Rusia di selatan negara itu. Saya pikir penduduk Belgorod perlu berpikir tidak berbaring di sofa tapi menggaruk kepala dan bertanya pada diri sendiri, apakah semuanya normal di negara Rusia, katanya kepada AFP. Di Kiev, agen periklanan berusia 46 tahun Sergei mengatakan serangan itu adalah bukti bahwa pasukan Rusia dan Ukraina dapat melancarkan operasi ofensif dan hasil dari konflik tersebut masih belum dapat diprediksi. Saya sangat berharap apa yang terjadi mendukung kemenangan kita, siapapun yang melakukannya. Anggota dari dua kelompok anti Kremlin, Freedom of Russia Legion dan Russian Volunteer Corps, telah mengaku bertanggung jawab atas serangan di Belgorod. Sedangkan Ukraina membantah terlibat. Kami tidak mengobarkan perang di wilayah asing, kata Wakil Menteri Pertahanan Ukraina Gana Malyar. Dalam sebuah video yang konon dirilis oleh Freedom of Russia Legion pada hari Senin, seorang juru bicara berkamuflase dikelilingi oleh orang bersenjata berseragam mengatakan Rusia akan bebas, slogan yang sering digunakan oleh aktivis oposisi Rusia. Menurut gubernur setempat, beberapa pesawat tidak berawak menyerang rumah dan gedung pemerintah pada Senin malam, tetapi tidak ada yang meninggal. Gladkov menambahkan pada Selasa bahwa terlalu dini bagi warga melarikan diri untuk kembali dan mengatakan pihak berwenang akan memberikan izin jika sudah aman. Rusia pada hari Senin mengatakan pasukannya memerangi kelompok sabotase yang masuk dari Ukraina, memperkenalkan rezim anti-teror di wilayah Belgorod yang pertama sejak dimulainya operasi militer khusus di Ukraina pada 24 Februari 2022. Membara, inilah detik-detik drone tempur Rusia serang seluruh ibu kota Ukraina, Kiev, hingga menargetkan istana presiden.
Drone Rusia menargetkan kota Kiev, ibu kota Ukraina yang dihadapi unit pertahanan udara negara itu. Serangan sejumlah drone memasuki zona udara Kiev yang dihadapi unit pertahanan udara Ukraina pada 22 Mei 2023 dini hari memicu serangkaian ledakan dahsyat mengguncang ibu kota negara Ukraina. Bersama dengan serangan pesawat tak berawak Rusia di Kiev, beberapa sumber melaporkan jatuhnya kota Bakhmut di Ukraina Timur dan juga pendudukan penuh kota itu oleh pasukan Rusia. Tapi pasukan Ukraina menyangkal berita media Rusia. Namun pada faktanya, jatuhnya kota Bakhmut ke tangan Rusia telah membuat pasukan bayaran kabur dari pembelaannya terhadap Ukraina. Perang di Ukraina dengan segala konsekuensi politik, militer, ekonomi, sosial, dan bahkan budayanya yang luas telah memasuki bulan ke-16 dan negara-negara barat masih mengirimkan senjata ke Ukraina sehingga memperparah dan juga memperpanjang konflik. Negara-negara barat terutama Amerika Serikat mengintensifkan tekanan sanksi terhadap Federasi Rusia dan memasok segala jenis senjata ringan dan berat ke Kiev yang memicu api konflik terus berkobar di negara itu. Pejabat Rusia serta beberapa pakar dan media barat menggambarkan perang di Ukraina sebagai perang proksi antara barat dan juga Rusia. Rusia telah berulang kali mengatakan bahwa pengiriman senjata barat ke Ukraina hanya akan memperpanjang konflik di negara tersebut dan memiliki konsekuensi yang tidak dapat diprediksi. Akibat dari serangan drone tempur tersebut, Presiden Ukraina dilarikan untuk mengungsi agar tidak menjadi korban dalam pertempuran di ibu kotanya.